Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya kembali ambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Allah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Bapak Ibu keluargaku, pagi ini firman Tuhan akan berbicara sedikit tentang keberadaan iblis. Judul firman Allah saya kasih pagi ini adalah iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, saya berpendapat saudara, pada dasarnya iblis itu bodoh saudara. Haleluya. Saya katakan pada dasarnya iblis itu bodoh saudara. Kenapa saudara? Karena iblis nggak punya ide-ide baru. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Coba aja perhatikan. Cara iblis menghancurkan rumah tangga sama seperti itu. Perselingkuhan, ketawaran hati, kebencian, amarah, trauma. Hanya itu saja. Bagaimana cara iblis menghancurkan gereja? Iri hati, menghasut, mengadu domba, kebencian. Bagaimana menghancurkan anak-anak muda yang sedang on fire di dalam gereja? Sama saudara, yaitu dengan apa? Seks bebas, seks sebelum nikah, narkoba, pergaulan hedonisme, dan lain sebagainya. Bapak Ibu keluargaku, itu adalah cara-cara iblis yang kita sudah tahu saudara, yang kita mungkin sudah paham. Dan Alkitab juga mencatat bahwa itu musuh kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan tipu daya si iblis. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Bapak Ibu, hal ini saya pikir sudah ada di luar kepala kita. Artinya kita sudah paham. Alkitab sudah mencatat keberadaan iblis, dan kita tahu bagaimana bentuk penyerangan-penyerangan iblis. Tadi di awal saya katakan iblis pada dasarnya bodoh. Tetapi saya mau bilang, kita jauh lebih bodoh, saudara. Kenapa saya katakan kita jauh lebih bodoh? Kita mudah terpengaruh, kita mengikuti apa yang iblis ajarkan. Bahkan tidak sedikit di antara kita kompromi dengan tawaran-tawaran si iblis, sehingga membuat kita jatuh dalam dosa dan jauh dari kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu keluargaku, ini yang saya katakan tadi, iblis pada dasarnya bodoh. Dan kita kadangkala anak-anak Tuhan, notabene anak-anak Tuhan, kita jauh lebih bodoh saudara, karena kita terpengaruh dengan apa yang iblis tawarkan. Dan satu saudara, yang saya mau katakan bahwa iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis menyamar sebagai malaikat terang, dan itu yang membuat kita tidak waspada, itu yang membuat kita tidak hati-hati dan terus jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan, mari mintalah hikmat Tuhan, mintalah kuasa Tuhan untuk kita tidak kompromi dengan cara kerja si iblis. Ingat baik-baik, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa artinya Pak Pendeta iblis menyamar sebagai malaikat terang? Yang pertama saudara, iblis membuat hidup ini terasa enak dan nyaman, mudah dan menguntungkan. Sepintas kita katakan, loh, itu bukannya berkat Tuhan. Betul saudara, Yesus Kristus yang kita sembah seringkali membawa kita ke dalam sebuah zona yang enak, yang nyaman, mudah dan menguntungkan. Itu berkat Allah. Tetapi hati-hati, kadangkala kita terbuai dengan zona nyaman, kita terbuai dengan sesuatu yang menguntungkan kita, lalu kita mulai melupakan hal-hal yang esensial, yaitu kebenaran. Kita mulai rakus, kita mulai tidak mau melayani Tuhan. Kenapa? Ada di zona nyaman. Hati-hati saudara, sepertinya itu enak dan nyaman, mudah dan menguntungkan, tetapi itu bisa menjadi strategi iblis untuk menyerang kehidupanmu. Yang kedua saudara, iblis kadangkala mengadakan mujizat-mujizat yang kelihatannya kita perlukan. Kadangkala iblis tawarkan mujizat, iblis bisa melakukan mujizat. Tapi hati-hati saudara, kadang-kadang iblis pakai mujizat itu untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga, iblis kadangkala menawarkan solusi yang kelihatannya lebih cepat, lebih instan.
Sehingga kita tidak perlu berusaha, tidak perlu berdoa, tidak perlu andalkan Tuhan. Kenapa? Karena metodenya, prosesnya cepat. Hati-hati saudara. Dan yang keempat, iblis menjadikan hidup kita kelihatannya lebih diterima di zaman dunia ini. Pada saat saudara berkata, aku diterima di dunia ini, semua orang-orang menerima aku, dan mereka menyambut aku dengan baik. Hati-hati saudara, dunia dengan segala tipu dayanya membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, mari serentak kita lawan iblis. Kita kalahkan segala bentuk-bentuk program kerjanya si iblis, tawaran-tawaran si iblis dalam dunia ini. Dan kita mari memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.